Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim As-Sami'il Alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Babur Rahman yang semoga Allah rahmati kita semua. Sebagaimana tadi sudah diumumkan dari panitia bahwa seyogianya kajian pagi ini diisi oleh Ustadz Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala. Namun karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan dan opsinya tadi ada dua, diliburkan atau tetap jalan cari pengganti. Nah tentu beliau meminta untuk tetap jalan karena kajian di sini beliau baru memulai. Jadi kalau baru mulai sudah sering libur mungkin kurang bagus. Dan tentu orang yang pertama diminta bantuan adalah tetangganya. Jadi saya sedikit menukil perkataan beberapa ustadz-ustadz yang masih sighar, masih kecil dan memiliki guru yang kabir, kibar. Yaitu ketika mereka menjadi badal atau pengganti dari ustadz yang sekianya mengisi, mereka memakai pepatah. Tapi saya nggak tahu ya, saya enak ngucapin pepatah ini. Tetapi kayak cocok. Yaitu tidak ada rotan, akar pun jadi. Tapi mudah-mudahan akarnya akar yang gede mudah-mudahan. Ya, Bapak-bapak ibu sekalian yang semoga rahmati kita semua. Materi yang akan saya sampaikan tentu sangat tidak ingin mengambil materi utama yang dipilih oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan, salam kesembuhan pada beliau. Tapi materi yang lain, mudah-mudahan materi ini, walaupun saya tidak pernah ada diskusi dan obrolan kepada beliau, apa sih isi materi beliau itu ya tentang indahnya surga atau hamparkan belas surga. Tapi mudah-mudahan materi ini sedikit menyinggung ya berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu perkara yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu pasti kita minta di dalam salat kita minimal 17 kali dalam 17 rakaat dalam salat kita, yaitu jalan menuju Shiratal Mustaqim. Allah berfirman mengajarkan kepada kita untuk meminta jalan itu dengan ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Dan permintaan itu sekaligus memohon perlindungan kepada Allah akan dua jalan yang menyimpang. Akan dua jalan yang menyimpang. Maka oleh karena itu kita dapati bahwasanya berkenan dengan masalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk meminta kepadanya, maka manusia terhadap masalah hidayah itu menjadi tiga golongan. Ya, ketika kita meminta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami akan jalan yang lurus. Ya, maka manusia terhadap hidayah tersebut terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Wa fassaral ulama, dan para ulama memberikan tafsir siapakah orang yang berada di atas kenikmatan tersebut, yaitu orang-orang yang senantiasa terus-menerus mendapatkan limpahan hidayah sesuai dengan tuntutan hidayah yang ia tunaikan. Jadi orang yang berada di atas nikmat adalah orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selama tuntutan hidayah itu dia tunaikan. Jadi misalnya seseorang minta hidayah agar bisa sholat. Lalu kemudian dia sholat.
Maka ketika sholat ditunaikan, hidayah-hidayah yang lain juga akan Allah berikan. Berupa, ya, dia akan dimudahkan untuk baca Quran. Dia dimudahkan untuk berzikir. Dia dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Karena sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya al-hasanatu lahu akhwatuha. Wasayyi'atu laha akhwatuha. Bahwasanya kebaikan itu memiliki saudara-saudaranya. Sebagaimana keburukan juga memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan yang lain juga akan terundang untuk datang. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan suatu amal keburukan, maka akan terundang pula keburukan-keburukan yang lain. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang baik. Ya, ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ucapan yang baik tersebut berupa kejujurannya atas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia wujudkan dengan amal saleh. Ucapan yang baik adalah ucapan yang jauh dari kedustaan. Ucapan yang baik adalah ucapan yang penuh dengan kejujuran. Maka kita lihat Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bersabda, ya, alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Ada seseorang yang dia selalu jujur, ucapan dan perbuatannya menampakkan kejujurannya akan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejujuran yang dia perjuangkan itu akhirnya Allah tetapkan di sisinya sebagai orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran iman seseorang baik dalam perkataan perbuatannya ini akan menghantarkan dia kepada amalan-amalan yang lain sesuai, ya, kejujurannya dalam beramal. Maka di sini kita lihat orang-orang yang Allah beri nikmat, ya, sebelum mereka mendapatkan nikmat akhirat, Allah telah berikan kepada mereka nikmat di dunia, yaitu berupa apa? Berupa amal soleh yang selalu senantiasa mereka kerjakan. Inilah yang kemudian Allah Ta'ala berfirman memberikan keutamaan kepada mereka, ya, walladzina amanu watma'anna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikri tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah, dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Hati akan tenang. Ini yang dimaksud dengan surga dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Man lam yajid rahatal jannah fid dunya, lam yajid rahatal jannah fil akhirah." Barang siapa yang tidak mendapatkan kenikmatan surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat surga di akhirat. Dan para ulama menyebutkan itu ada pada ketenangan dan ketenteraman mereka, hati mereka dalam ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai murid di antara murid-murid besar beliau, ya, ketika dia dan murid-murid yang lainnya merasakan kegelisahan, kegalauan, mungkin ketika menghadapi mungkin masalah dalam dakwah, mungkin kesulitan memecahkan suatu masalah. Kemana mereka perginya? Maka mereka pergi ke penjara. Menemui siapa? Menemui gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Badannya di penjara, tapi hatinya hati yang lapang dan tenteram. Ya, musuh-musuhku, kata Ibnu Taimiyah, mencoba untuk menghambat fisikku, sementara hatiku padahal sudah terbang pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu apa? Tentram dan bahagia, padahal fisiknya di penjara. Makanya Ibnu Qayyim tidak mendapatkan orang yang paling tenang hidupnya, orang yang paling kokoh dalam agamanya, orang yang istiqomah di atas kebenaran, kecuali gurunya itu Ibnu Taimiyah, padahal gurunya keluar masuk penjara terus. Ya. Karena banyak, ya, dakwah beliau yang begitu istiqomah menegakkan kebenaran, banyak
manusia-manusia yang tidak menyukainya. Dimunculkan opini, lahirlah provokasi, didekati orang memiliki kekuasaan dan akhirnya beliau dipenjara. Tapi beliau tidak merasakan ya kesedihan, kesusahan, kegalauan, padahal fisiknya dipenjara. Kalau kita, wah, Masya Allah, baru juga sudah ada gambaran, wah kita akan dipenjara, bingung, sedih, galau, gelisah, sempit dan seterusnya. Tapi tidak terjadi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada mereka nikmat iman, yang mana itu adalah surga dunia sebelum mereka mendapatkan surga akhirat. Dengan apakah kemudian kenikmatan atau jalan-jalan nikmat itu kemudian seseorang akan mendapatkannya? Ya, maka wasilah itu didapatkan pada ketika kita merinci tafsir ulama kepada dua golongan manusia ya, yang menyimpang dari hidayah akan jalan yang lurus. Yang pertama adalah orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tahu akan jalan menuju hidayah. Tetapi ya tahu ini jalan loh ketujuh surga nih. Ini amalannya amalan demikian. Tahu. Tapi Allah tidak bukakan hatinya untuk mau mengamalkannya. Kita tahu bahwa di surga itu ada satu pintu namanya pintu sholat. Ya. Jadi sholat menghantarkan kepada surga. Dan berapa banyak manusia meninggalkan sholat. Ya, barjang hafal sholatnya wajib. Benar? Nah demikianlah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah akan jalan yang lurus, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang Allah murkai. Yang tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang akan menghantarnya kepada surga, tapi tidak dia kerjakan. Allah tidak berikan hidayah taufik namanya untuk dia bisa beramal. Padahal tahu ini adalah amal kebaikan. Padahal faham ini adalah jalan yang melahirkan banyak pahala dan menuju ke surga. Tapi Allah tidak bukakan hatinya. Allah tidak lapangkan jiwanya untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Golongan yang kedua adalah ad-dhalin. Ad-dhalin. Yaitu seseorang yang tidak diberikan hidayah dan tidak mendapatkan taufik kepada hidayah tersebut. Mereka kebingungan dan terpalingkan darinya serta tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkannya. Yaitu orang-orang yang kebalikannya dengan al-maghdubi alaihim. Siapa itu? Orang-orang yang beramal tapi tanpa petunjuk akan benarnya amalan tersebut. Ya. Yang beramal tapi tanpa petunjuk dari Allah akan benarnya amalan mereka. Makanya disebutnya sesat. Sesat itu kan melangkah tapi ya menjauh. Kalau dimurkai, ini tahu jalan menuju kebaikan, keselamatan surga, tapi tidak bergerak. Kalau yang sesat bergerak tapi makin menjauh. Itu namanya nyasap. Sesat namanya. Dari sinilah kita pahami bahwa orang-orang yang diberikan nikmat adalah orang-orang yang diberikan ilmu akan agama Allah yang lurus dan diberikan taufik untuk bisa beramal. Maka besarnya nikmat seseorang, dia merasakan surganya dunia sebelum surga akhirat tergantung seberapa sering dia belajar tentang agama Allah, untuk talabul ilmi, untuk mengetahui berbagai macam perkara agama, dan seberapa seriusnya dia mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Semakin seseorang semangat belajar, ya, maka semakin dekat surga menghampiri dirinya. Selama dia amalkan setiap ilmu yang dia pelajari. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, maksudnya ilmu di sini adalah ilmu agama. Siapa yang mencari ilmu agama, bersusah payah di dalamnya, maka kesulitannya itu mendatangkan kemudahannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, ya, kata beliau, talabul ilmi ashalu wa aqrabut tariq ilal jannah, kata beliau. Menuntut ilmu agama itu adalah jalan termudah dan terdekat, tercepat untuk meraih surga. Menuntut ilmu adalah jalan termudah dan terdekat, tercepat meraih surga. Hingga kita dapati bahwa seorang yang datang ke majelis ilmu, pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menyebutkan bahwa majelis ilmu adalah taman-taman surga? Ya kan? Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Berarti seseorang yang datang ke kajian untuk menuntut ilmu, berarti dia sedang memasuki surganya Allah di muka bumi, di dunia. Gitu. Namun jangan sampai dia menjadi orang dimurkai karena dia tidak amalkan. Sehingga kenikmatan di dunia yang dirasakan oleh seseorang sangat tergantung besar kecilnya dari seberapa seriusnya dia belajar dan seberapa sungguh-sungguhnya dia mengamalkannya. Kita ambil contoh tadi, Ibnu Taimiyah fisiknya di penjara, tapi dia menjadi orang yang paling bahagia dan paling tenang dalam hidupnya karena dia telah meraih puncak nikmat tersebut dengan ilmunya dan dengan amalnya dan istiqomahnya mereka. Ya. Dua golongan utama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad, al-maghdubi alaihim al-yahud. Orang yang dimurkai adalah Yahudi. Wadhalun an-nasara. Sedangkan yang sesat adalah Nasrani. Ya. Maka mungkin timbul pertanyaan, mengapa kemurkaan Allah tadi sebutkan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang bukan itu jalan kau beri nikmat, bukan jalan orang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Timbul pertanyaan, mengapa kemurkaan Allah sebutkan secara khusus bagi orang Yahudi, sedangkan kesesatan bagi orang Nasrani? Padahal kedua sifat ini, yaitu sesat dan dimurkai oleh Allah, ya, bukankah memiliki konsekuensi timbal balik? Dimurkai, ya pasti sesat. Sesat ya dimurkai. Tapi mengapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang dimurkai ini Yahudi? Yaitu mereka paham tentang kebenaran, tidak mengamalkannya. Ya. Dan mengapa yang sesat ini adalah kaum Nasrani? Mereka yang beramal tapi tanpa ilmu. Maka jawabannya adalah bahwasanya, ya, pengkhususan dimurkai oleh Yahudi tidak meniadakan sifat bahwa dia juga sesat. Karena pasti setiap orang yang dimurkai Allah pasti hakikatnya orang yang sesat. Dan setiap orang yang sesat pada hakikatnya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing golongan dengan sifatnya yang paling menonjol, yang paling layak untuk mereka terima dan paling melekat pada diri mereka. Karena sifat Yahudi menonjolnya mereka adalah datangnya ilmu-ilmu kebenaran terhadap mereka, tapi mereka tidak mengerjakannya. Kita tahu Yahudi ini kan Bani Israel.
Kalau antum banyak dengar ceramah, banyak baca buku tentang watak Yahudi, ya akidahnya Yahudi, itu sepertinya Bani Israel, Yahudi, ya, adalah kaum yang paling banyak melihat wahyu Allah Subhanahu wa taala, mujizat Allah Subhanahu wa taala yang datang di hadapan mereka. Ya, Nabi Musa itu kan diberikan wahyu, diberikan mujizat itu kan banyak banget gitu di hadapan Bani Israel, bangsa Yahudi. Ya, Yahudi itu walaupun nama seseorang yang datang belakangan setelah Nabi Musa wafat, tapi itu merupakan anak keturunan Bani Israel. Ya. Bani Israel. Di masa Nabi Musa hidup, mujizat itu besar-besar itu. Allah kirimkan belalang, Allah jadikan banjir darah. Gitu. Ya. Kan Bani Israel itu kan anak keturunan Israel, artinya itu Nabi Yakub. Ya. Dulu kan mereka tinggalnya di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf kan dibuang sampai akhirnya diambil oleh Raja Mesir kan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat tuh. Diangkut tuh keluarganya itu. Dari Palestina ke Mesir. Sekitar 12. Ya, 12. Karena mereka aman, Nabi Yusuf memiliki kekuasaan. Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub itu aman di Mesir. Setelah Nabi Yusuf wafat, waktu berjalan dari waktu ke waktu, ya, Firaun bangkit dan orang-orang Mesir mulai melecehkan, menghinakan, bahkan memerangi Bani Israel. Gitu kan? Maka kemudian ya Allah utus Nabi Musa. Allah utus Nabi Musa. Karena Nabi Musa bagian dari anak-anaknya Yakub, keturunan Nabi Yakub. Dari 12 itu Nabi Musa lahir di situ. Mendakwai Firaun dan membela Bani Israel. Ya. Bagaimana tekanan-tekanan Firaun dan tekanan kepada Bani Israel demikian kuat. Nah, Allah perintahkan Nabi Musa bersama adiknya Harun untuk mendakwahi Firaun dan mendatangkan banyak mujizat yang itu dilihat depan mata oleh Bani Israel. Bagaimana misalnya Allah turunkan banjir darah. Semua tempat yang ada di Mesir itu penuh dengan darah. Bahkan ketika air yang mereka minum itu tiba-tiba berubah menjadi darah. Tapi tidak di kampung Bani Israel. Padahal masih di Mesir. Airnya tetap bening, bersih dan bisa diminum. Maka raja mengutus utusannya agar mendatangi Nabi Musa, agar budak kepada Tuhannya Musa, agar dia dihilangkan. Dihilangkan itu. Sambil terus di-fresh itu oleh ya Firaun dan tentaranya. Allah kirimkan belalang kepada Firaun dan tentaranya. Dilihat oleh Bani Israel. Bahkan kita lihat puncaknya. Ya, puncaknya ketika Firaun dan tentaranya akan membunuh dan memberangus Nabi Musa dan pengikutnya. Itu kan lari ke lautan tuh. Ya belum lagi tadi misalnya tongkat berubah menjadi ular dan seterusnya ya banyak. Itu dipandang oleh mereka. Gitu kan. Dipukulkan ke laut. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan tiba-tiba laut itu terbelah menjadi 12 bagian. Dalam keadaan sangat kering. Jadi ketika kering itu enggak kemudian ada bekas batunya basah. Enggak. Kalau basah berarti licin. Dikejar Firaun. Ya toh labuh bahaya. Ketewak gitu kan. Kering itu. 12. Ya, sebagian ulama menyebutkan. Dalam keadaan mereka berjalan itu mereka khawatir. Dan tetangga saya kumaha kabarnya gitu kan. Allah belikan bolong-bolong di tengah perjalanan itu. Itu kan air itu loh. Tanpa ada sesuatu yang menyanggahnya. Sehingga mereka bisa melihat. Oh teman-teman kita sampai kiri ini aman nih terus. Sampai selesai. Firaun udah di pinggir jalan itu kan. Wah gimana nih. Tapi gengsi kan udah pernah ngaku Tuhan kan. Masa Tuhan Musa. Tunjukkan Tuhanmu gitu kan. Sebagai Tuhan ya Firaun gitu kan. Maju tenang kata Firaun. Sampai udah semua masuk. Plus selesai. Tapi mungkin Bani Israel masih ragu. Firaun mati belum? Semua tentaranya tenggelamkan kecuali Firaun.
Tiba-tiba muncul sampai di pinggir pantai. Kelihatan tuh Firaun. Oh iya benar Firaun. Spy. Selesai. Itu di hadapan mata mereka. Ya, masuk ke Palestina dalam perjalanan gitu kan. Lapar, haus. Allah turunkan mana dan salwa. Ya, diberikan minuman. Bahkan seperti Allah menyebutkan mana itu adalah burung yang sangat. Itu tinggal dimakan. Kemudian salwa itu madu. Madu murni ya, bukan madu asli. Kita ini ada goyonan bedanya madu murni sama madu asli itu katanya. Ya, tidak jelaskan di sini. Ya, itu mereka lihat sendiri. Sampai kemudian Masya Allah. Ketika sampai di Palestina, Nabi Musa menyuruh, ayo kita masuk ke Palestina. Ternyata di dalamnya sudah ada yang menguasai Palestina. Orang-orang yang kuat. Bani Israel masih enggak. Kami akan masuk kalau mereka udah keluar. Ya. Maka sebagian dari saya termasuk di sini ada Yusa bin Nun ya. Masuk. Nanti Allah akan berikan pertolongan. Enggak masuk. Apa kata kurang asemnya tuh Bani Israel ini. Musa, engkau masuk sama Tuhanmu. Menangkan nanti, udah menang nanti kamu masuk. Kurang asemnya Bani Israel tuh. Kan antum pernah dengar gak ketika Bani Israel minta, ketika mereka mengadukan adanya orang yang mati di mereka datang ke Nabi Musa. Siapa yang membunuhnya? Maka Nabi Musa ya berkata, carikan sapi betina. Apa kata mereka? Kamu nih Musa pengen jadikan kami mainan apa? Bayangkan itu. Minta solusi, Nabi Musa kasih solusi, cari sapi betina. Itu. Protes. Padahal dia tahu ini Musa ini nabi. Mereka udah lihat kemampuan beliau untuk ya dibimbing wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sampai akhirnya ya mereka tanya lagi, mesti langsung cari, tanya lagi warnanya apa, umurnya bagaimana dan seterusnya. Akhirnya sulit hampir ya mereka tidak mendapatkannya. Tapi akhirnya dapat. Ya seperti itu. Artinya udah terlalu banyak mukjizat yang mereka lihat langsung. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwa Nabi Musa alal haq. Nabi Musa itu benar, tapi melihat Bani Israel, Yahudi, kaum yang paling sering membangkang. Paling sering tidak mau tunduk. Paling sering untuk menolak kebenaran. Itulah Bani Israel. Makanya maghdubi alaihim menonjol pada sifat mereka. Allah murkai. Sedangkan kaum Nasrani sebaliknya, mereka yang semangat beramal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Ya, sampai-sampai kesalahan fatal mereka menempatkan Isa sebagai satu di antara 3 Tuhan dan seterusnya. Ya. Kemudian faedah yang lain dari ayat-ayat terakhir di Al-Fatihah itu adalah mengapa lafaz al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, itu disebutkan lebih terdahulu daripada orang yang sesat. Ini juga kita perlu renungi ya, perlu renungi. Ada beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang dimurkai Yahudi ini sebelum orang-orang Nasrani itu sesat. Di antaranya satu, bahwa orang-orang Yahudi telah lebih dahulu ada sebelum kehadiran orang Nasrani. Apalagi kita dapati ketika Rasul hijrah ke Madinah. Itu kan Yahudi itu kan banyak tuh. Sudah menempati Madinah tuh. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ya. Ada sekitar 4 kabilah besar Yahudi di situ. Sebelum kehadiran kaum Nasrani. Dan mungkin sejarahnya Bani Israel lebih dahulu ya daripada Nasrani ya dan seterusnya. Alasan kedua, karena kaum Yahudi itu adalah kaum yang, ya ini istiadat ulama tentunya, adalah kaum yang paling menjadi tetangganya Nabi itu Yahudi. Sedangkan Nasrani pemukiman mereka itu jauh dari Nabi SAW. Dan kita dapati kan peperangan dengan kaum salibis itu kan terjadinya kan belakang-belakangan itu.
Ketika Rasulullah kemudian pada perang mulai mendekati Yaman, pada perang Tabuk, itu baru berinteraksi perang itu dengan kaum Nasrani. Ya, nah sebelum kaum Nasrani datang, maka Rasulullah berhadapan langsung dengan kaum Yahudi dan pembangkangan mereka. Alasan yang ketiga, bahwasanya kekafiran kaum Yahudi ini lebih besar, lebih keras daripada kaum Nasrani. Karenanya murka Allah, laknat Allah, hukuman Allah itu lebih dikhususkan atas mereka. Ya, disebabkan sikap keras kepalanya mereka dan durhakanya mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang terakhir, ini saya nukil dari perkataan Syekh Dr. Musa Al-Nasir ya, murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bahwa sebelum menyebutkan ihwal orang-orang Yahudi yang dimurkai, Allah lebih dahulu menyebutkan ihwal keadaan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya. Dan sementara itu kita tahu bahwasanya kemurkaan itu adalah lawan dari kenikmatan. Ya, maka didatangkan dulu dimurkai karena kemurkaan itu lawan dari kenikmatan. Ya. Sudah banyak penjelasan ya yang mungkin barangkali antum sudah dengar bahwasanya Allah menyebutkan Al-Fatihah itu kan Al-Masani. Al-Masani itu artinya As-Saba' Al-Masani artinya 7 ayat yang masani. Masna artinya 2. Ya. Maksudnya 2 artinya berpasangan. Salah satu isi kandungan Al-Fatihah yang menunjukkan dia pasangan, bahwa dalam Al-Fatihah itu menjelaskan pasangan diantaranya apa? Adanya nikmat dan murka. Itu pasangan. Ya. Adanya rahmat dan ancaman. Seperti pada Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin. Itu pasangan. Ar-Rahman Rahim menggambarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Dan konteksnya itu adalah pembalasan kepada kaum-kaum yang dijauhkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan mereka, karena Allah murka kepada mereka. Ya. Dan saya tutup materi terakhir saya. Ya, saya nggak akan panjang-panjang karena salah satu sebab saya mengiyakan mengganti Ustaz Abu Haidar karena jam 10 saya ada kajian lagi di sono pokoknya. Ya. Jadi nggak ada tanya jawab. Kalau antum bertanya nanti Ustaz Abu Haidar yang jawab ya Sabtu depan. Yang terakhir adalah mungkin sebagian orang menyangka bahwa kesesatan dan murka Allah ini hanya dikhususkan untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Maka ini merupakan persangkaan yang sangat keliru. Padahal seseorang yang membaca doa tersebut, ya mulai dari Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dia kan sedang berdoa agar dijauhkan dari kedua jalan yang menyimpang tersebut. Ya, berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ya mereka. Ya. Kan ketika kita baca ghairil maghdubi 'alaihim, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti Yahudi ya Allah, kan begitu. Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Sebaliknya pula, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti kaum Nasrani, orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu akhirnya sesat. Hanya bekal semangat tapi kurang ilmu, akhirnya sesat. Maka bagaimana seseorang menyangka bahwa al-maghdubi 'alaihim waladdallin itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja, sementara kan dia membaca itu agar dia dijauhkan dari dua sifat tadi. Subhanallah. Maka lihatlah bagaimana Allah mengajari, memilihkan dan mewajibkan setiap kita untuk selalu membaca doa. Namun dengan semua itu tetap saja ada orang yang tidak berhati-hati dan waspada terhadap kedua jalan ini. Bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa dirinya mungkin saja terjerumus dalam perbuatan salah satu dari kedua golongan ini. Ataupun malah kedua-duanya sekaligus.
yaitu beramal tanpa ilmu dan berilmu tanpa amal. Dan sungguh hanya orang-orang yang Allah rahmati saja, yang dirahmati Allah saja yang dapat selamat dari kedua jalan ini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid ya, memberikan kaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat. Di tengah-tengahnya ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Kemudian Allah akhiri dengan bahwa orang yang lurus itu Allah adalah orang-orang Allah berikan nikmat. Maka awalnya rahmat, tengahnya hidayah, ujungnya nikmat. Nah ulangi ya. Awalnya rahmat kasih sayang, tengahnya hidayah, ujungnya nikmat. Nikmat ini berarti selamat dari dimurkai dan selamat dari sesat. Maka sesungguhnya kata beliau, ini beliau kaitkan 3 kata itu, rahmat, hidayah, dan nikmat. Sesungguhnya orang-orang yang berada di atas kenikmatan adalah hakikatnya orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah. Setiap dia mendapatkan hidayah ilmu dan taufik untuk beramal, maka ini orang-orang diberikan nikmat. Dan sesungguhnya ini yang berharga buat kita. Allah tidak akan memberikan hidayah sehingga orang itu mendapatkan nikmat kecuali karena Allah merahmati orang tersebut. Jadi bila Allah berkehendak untuk menyayangi hambanya sehingga dia berada di atas kenikmatan, maka pintu pertamanya adalah Allah tanamkan hidayah pada dirinya untuk dia mau belajar agama dan mengamalkannya. Ini sekaligus pesan berharga buat kita ya, untuk kita banyak berdoa. Dan Rasulullah ajarkan doa itu di tiap pagi selesai tiap sholat subuh. Dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya untuk minta ilmu dulu kepada Allah sebelum kita minta rezeki. Mengapa? Kalau Allah berikan kita hidayah ilmu, maka Allah akan tunjukkan kita rezeki mana yang halal, mana yang haram. Yang halal Allah kita akan kejar, yang haram kita tinggalkan. Bila Allah berikan hidayah kita mendapatkan ilmu bermanfaat, Allah akan jadikan amalan kita Allah terima. Karena hanya amalan orang berilmu saja yang akan Allah terima. Karena amalan itu adalah amalan yang jauh dari kesesatan. Ya kan? Dan karena dia beramal, maka dengan ilmunya tentunya jadilah dia selamat dari orang-orang dimurkai. Maka bersemangatlah kita untuk membaca doa itu terlama di pagi hari dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan agar amalku engkau terima ya Allah. Kita sangat butuh Allah menerima amal kita, dan yang bisa mengabulkannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta itu selalu dengan serius. Dan saya cukupkan kajian saya ya sampai di sini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Bila ada kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila ada kekurangan itu pasti kelemahan dan kekurangan saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan berkah buat saya dan semua yang ada di sini. Dan semoga Allah temukan kita di surga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.